Nah, kok kita niati ibadah nang Gusti Allah lan kelengkingan niati muga balak iki suse corona iki cepet ical saking Indonesia khususnya dan semua negara. Amin ya robbal alamin. Masalah corona memang perbedaan ulama itu rahmat, ya rahmat. Seperti di daerah-daerah yang termasuk zona corona, termasuk di daerah Jakarta, Surabaya, Malang, ini sebagian pengajian seperti ini sudah ditutup sementara. Jadi ini juga kita hargai pendapat mereka. Bisa ada yang masih tetap Insya Allah dengan hadirnya majelis, hadirnya kita ke majelis khair ini insya Allah akan menghilangkan semua bala. Amin ya robbal alamin. Jadi perbedaan ulama ini tetap kita hargai. Istilahul ummati rahmah. Perbedaan umat ini rahmah. Kenapa? Lek kabeh siji pendapat kan sing majelis, nggak ada yang Jumatan, nanti tambah Nah ini, jadi yang sing tetap nyekeli yang usaha lahiriae, batiniae, ono sing macam-macam ulama itu tergantung dari keyakinan kita. Kalau kita yakin dengan hadirnya majelis ini akan diberi pertolongan oleh Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah dan akan dijauhkan dari bala. Kalau kita yakin husnudzon kepada Allah, insya Allah semua bala akan hilang. Ini jadi macam-macam pendapat. Wali-wali kami macam-macam pendapat. Tapi semuanya itu benar. Karena mereka sudah beristihad seperti MUI itu sudah bagus. Karena sudah parah, khawatir nanti ada orang yang niat jelek ngasih sing sakit-sakit nyelundup dan sebagainya, itu menghindari itu juga bagus. Kita ikuti juga bagus. Daerah bagi kita insya Allah dipanggil ini insya Allah aman. Amin ya robbal alamin. Yang terpenting kita ini aktif ibadah, lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hadir, kita tawasul dengan amal soleh itu bagus. Kita ngaji, hadir majlis taklim, majlis sholawat, majlis nopo. Ini kita niati tawasul dengan kebaikan supaya bala termasuk corona ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jadi tawasul dengan kebaikan ini juga dianjurkan oleh syariat. Karena kata Fatihah dan sebagainya ya. Insya Allah. Ini juga perlu qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh sampai usahakan rakaat pertama membaca alam nasroh, rakaat yang kedua alam taroh. Ini menolak bala. Jadi qobliyah subuh sebelum kita sholat subuh ini disunahkan qobliyah subuh. Rakaat yang pertama kita membaca alam nasroh lakasatrok sampai akhir. Rakaat yang kedua ini alam taroh. Apa fungsinya? Fungsinya insya Allah semua bala akan dijauhkan dari kita. Ini termasuk ikhtiar. Di samping kita ikhtiar cara lahiriah, juga ikhtiar secara batin. Ojo sampai ikhtiar secara lahiriah saja, nggak sampai ikhtiar secara batin. Sumpah ya apa ya orang sumpah wes dibalekno nang Gusti Allah. Tidak ada satupun yang dapat mudoroti, yang membahayai kecuali seizin Allah. Oleh ini lauhul mahfuz gak nek corona masih cedek, gak sampai kena. Karena Gusti Allah itu berbagai macam, ono sing ngekei kekuatan tubuhe dan sebagainya. Mungkin bisa dari makanannya sesuai dengan sebelum ada makan minum madu, terus sinten ireng, apalagi itu sehingga ada virus yang nggak sampai kena. Ada yang kebal seperti itu. Ono sing kebal karena Dari dzikir nang Gusti Allah.
dari bacaan. Termasuk saya baca nanti tadi, iki eling wis balak-balik apa? Tolak balik banyak di dalam Rotibul Haddad itu. Banyak sekali. Seperti la yaduru bismillahirrahmanirrahim la yaduru masbisan fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru tidak akan membahayakan syai'un sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim masbih dengan nama Allah sesuatu ini ya tidak ada bahaya dengan menyebut asmaul Allah. Ini maksud kita Pak, ketika kita baca oh berarti corona dan sebagainya ini kalau Gusti Allah tidak mengizini tidak akan sampai menimpa apa kepada kita, tidak akan bisa membahayai kepada diri dan banyak di sini. Makanya Rotibul Haddad kalau bisa saya minta tolong diniati bukan membentengi diri kita sendiri tapi membentengi umat Islam semuanya, khususnya warga Sidodadi, Pulau Suwun, ibu-ibu, bapak-bapak, mantan mahrib, maos Rotibul Haddad, mantan giyane yang berlihat. Pulau Suwun. Jadi apa? Bentengi, karena kita punya anak turun dan sebagainya. Di samping kita usaha secara lahiriah, tapi kita juga usaha batiniah. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas tetap kita tetap usaha ya untuk secara lahir, kita juga usaha secara batin. Kita nyuwun nang Gusti Allah. Tapi gak usah secara batin, bingung kita ini. Bingung, ya Allah, ini dan sebagainya. Sumpah. Masuk sing ngerti loh, sing alim. Sumpah. Sampai takon no, Habib kiai ana kono sumpah. Kula nggih sumpah asine. Lek mboten dibalik nang Gusti Allah. Sumpah kula iki. Ono ngene ya, ono jeneng keimanan iki kan iso tambah iso kurang. Tapi lek dibalik nang Gusti Allah dan sebagainya ya Allah. Iya memang ini Lauhul Mahfuz ini bakal ini sudah ada semua. Kita yakin. Nah, oleh karena itu Gusti Allah memberi kabar gembira bagi orang beriman, bagi orang yang Islam. Jadi kita yakin apa yang menimpa kita kalau memang itu Allah yang jelas Allah pilihan Gusti Allah, kita harus menerima. Api elek kita terima. Nah, ya. Seperti taun sebangsa corona ini. Ini lahiriannya ini adab Gusti Allah. Ya. Tapi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, orang-orang yang soleh ini terkena imbasi. Akhirnya ada yang kena corona dan sebagainya. Sabar dan sebagainya. Ini ketika sakit itu dapat kafaratul dzunub, bisa menghapus dosa-dosanya. Mungkin dia itu banyak dosa dan sebagainya, akhirnya ketika ada corona sebagainya tertimpa. Bukan berarti wong sing kena corona itu wong sing elek, bukan, belum tentu. Bisa saja dengan rahmat Gusti Allah, kasih sayang Gusti Allah, ojo sampai besok gini akhirat ini mendapat siksa yang berat. Akhirnya diberi kasih sakit corona dan sabar sehingga dosa-dosa yang pernah dilakukan ini bisa hilang, habis di sepuluh Gusti Allah, mati dalam keadaan syahid. Karena nggak usah terlalu Yo kita tetap upaya usaha untuk sampai kena corona sebagainya itu memang harus usaha. Ya. Tapi jangan kebablasan sampai wedi dan sebagainya, sampai wedi kata ini wedi jangan. Biasa aja. Yang penting kita ikuti anjurannya Rasulullah. Idza sami'tum bitta'un bi'abdin fala tadkhuluha. Apabila kamu melihat di suatu daerah, suatu kota, suatu negara di situ ada taun, fala tadkhulu, janganlah masuk kalian. Itu sudah sejauhnya sudah disinggung oleh Rasulullah. Wa idza waqa bi'abdin wa antum biha fala takhruju minha. Tapi kalau di daerah kamu itu ada taun atau sebangsa corona ini, maka janganlah keluar dari daerah itu, negara itu. Itu sudah. Karena saya kira istilah apa itu? Lockdown, lockdown dan sebagainya itu dari Rasulullah. Lockdown nggak boleh di tabungan, negara tabungan. Jangan bisa ngatasi nih. Lockdown ini bisa teratasi. Sekarang golongan pejabat tinggi kan banyak yang kaya-kaya.
agnia. Wes, bangsa Indonesia saya anjurkan lockdown semua. Sing gak punya tabungan. Wes, gajine pejabat tinggi dan sebagainya kira agnia. Ditunggu, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup aman. Nah, saya lockdown, anteng omah. Lah bendino kendolek duwe ya apa? Aku lagi gak perlu gak duwe. Pokoke omah, kelaparan, kedosa. Nah ini PR-e wong pejabat tinggi ambek wong sugih-sugih iki. Ya. Mumpung iki masuk nang YouTube jano dek. Ini kamera insyaallah ya diberi kesadaran orang-orang yang pejabat tinggi dan sebagainya supaya mau menyisihkan apa? Hartanya untuk musibah yang terjadi di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya bahas corona ini akeh sing bingung. Ini dudu wong bodoh, kok sing ngerti lho bingung pisan. Bingung ya. Khawatir. Wong Islam itu enak. Di musim malah Gusti Allah itu kalau semakin cinta terhadap hambanya, hamba itu kan diberi ujian cobaan. Macam-macam cobaan. Kesabaran itu wis apa sementara ya. Kesabaran derajatnya macam-macam. Ono sing derajatnya 300. Sabar, kesabaran ono sing 300. Sabar apa sing 300 derajat ini? Sabar menjalani ibadah kewajiban. Contohnya kita sabar melakukan sholat, kita sabar puasa, kita sabar thalabul ilmi. Ini kita mendapatkan pahala 300 derajat. Ini ranking 3 ini. Jadi kita menjalankan perintah Gusti Allah ini, sabar di dalam menjalankan perintah Gusti Allah ini termasuk ranking ketiga. Jadi kalau ranking 3, ranking 2, ranking 1. Ranking 2 ini mendapat 600 derajat. Apa 600 derajat itu? Sabar terhadap cobaan Gusti Allah. Sabar terhadap cobaan Gusti Allah. Cobaan Gusti Allah macam-macam. Ono sing kanker. Apa kanker? Kantong kering. Wapau. Cobaan ya sabar lo ya. Iki memang teko Gusti Allah sabar. Sabar kok ngono iku. Iki tingkat 2 iki wis. Apa? 600 derajat. Sabar dengan adanya balak dan sampai kena barang yang mangan. Ya, lek sampai toon itu paling anu wis. Lek sampai mati sabar dengan adanya toon kalau itu memang wis yakin iku wis Gusti Allah sing nakdirno sing jelas yang terbaik. Lek sampai mati dalam keadaan sakit. Sing ketiga paling berkuring 900 derajat. Nopo? Mencegah kemaksiatan. Itu berarti ya. Kane wong sing nyegah awake dari perbuatan apa? Kemaksiatan sulit. Bagi orang sing kepepet duit dan sebagainya. Akhirnya riba-riba dilakoni dan sebagainya. Lek sabar, wis gak dadi apa. Saya ini walaupun saya ini mangan saanane, yang penting gak sampai ngelakoni riba. Lek sampai kuat seperti itu, mendapatkan pahala derajat 900 derajat lebih tinggi. Makanya kalau kita pikir-pikir, jadi kasih sayang Gusti Allah itu justru banyak yang diberikan terhadap orang-orang yang sing modele apa? Kalau anu nih dari masyarakat. Sabar. Kan wali-wali Gusti Allah itu luar biasa. Banyak sing gak ketoro. Karena apa? Kesabaran di dalam itu. Ya baik itu cobaan atau itu mencegah dari hal-hal yang dilarang ambil Gusti Allah. Otomatis mereka yang iso sabar di dalam mencegah dari kemaksiatan, iso sabar dari apa? Bala dan sebagainya, tidak lepas dari apa? Sabar di dalam menjalankan perintah Gusti Allah. Ini walaupun ranking ketiga, tapi diutamakan
Contohnya apa? Sabar di dalam menjalankan sholat. Sholatnya sergap. Ini sabar di dalam menjalankan sholat ini mendapatkan derajat berapa? 300. Tapi meskipun demikian, ya dari hasil sholat itu karena ada Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari keji dan munkar. Karena sholat itu api, otomatis amal riya kita menjadi baik, dohir batin tadi api. Karena wis api kuat menghadapi cobaan, sabar menghadapi cobaan. Karena wis dikai kekuatan oleh Gusti Allah dengan menjalankan perintah Gusti Allah. Mari ngono wis semakin api menjalankan perintah Gusti Allah, semakin diberi kesabaran di dalam menjauhi larangan Gusti Allah. Jadi walaupun derajat sing menjalankan perintah Gusti Allah itu hitungannya 300 derajat, justru itulah sing iso mengangkat kita sampai mencapai derajat 600 sampai 900 derajat. Apa? Menjalankan perintah Gusti Allah, termasuk sholat ini. Ya, makanya sampai ada sampai api sholat. Syarat rukune sampai harus tahu syaratnya sholat ya apa, rukunnya sholat. Terus ketika kita sholat, apa yang kita baca ini harus kita tahu, usahakan. Karena sholat ini kita munajat kepada Allah, munajat nang Gusti Allah. Lek munajat nang Gusti Allah, kita nggak tahu artinya, podo karo ya podo karo apa curhat nang Gusti Allah tapi apa gak sampai masuk nang hati. Ya supaya apa masuk ke dalam hati itu apa kita tahu dengan apa yang kita baca. Seperti pada waktu ini juga doa, kita gak merasakan duduk di antara dua sujud. Ini doa yang kita baca meskipun gak ngangkat tangan ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wa'afini wa'fu'ani. Terus sampai nanti usahakan Rabbighfirli ya Allah sampai ampuni kula ya Allah. Makanya iso khusus sama ketika kita baca pada waktu duduk di antara dua sujud, kira-kira ngateni maknane niki napa mboten sampeyan? Ya, mungkin lamun dan sebagainya itu diusahno. Rabbighfirli ya Allah sampai ampuni kula, warhamni sampai paringi rahmat kula ya Allah. Wajibune mugi sampean tutupi apa maning sing macam-macam mana. Warfa'ni dan sampai itu harus kita usahakan. Tahu. Terus pada waktu kita baca Fatihah masih gak apal kabeh ana salah satune sing sampean apa itu? Tahu maknane satu persatu itu saya apal kabeh seperti iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sampai nurut. Jadi kita pengabdian dulu. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah kita berarti pengabdian. Mari pengabdian wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in saya minta pertolongan. Kita gak gelem ibadah jaluk dituruti to. Ya. Gusti Allah Ar-Rahmanir-Rahim pasti diterima dongane. Tapi kita mboten nyembadani, jika napa? Mboten ibadahe mboten sregep. Iki apa? Ana benteng, sing benteng iki apa? Sing garai tutup gak sampai mah diri kita sendiri. Ya. Apa dongaku kok gak sampai tutup? Iku di kita sendiri sing namai apa? Di antara donga sing garai gak tutup gak diterima mbek Gusti Allah mangko. Makanane haram. Iki hati-hati. Nek makanane haram maksudnya iki sing ndadekno apa? Donga iki gak diterima ambek Gusti Allah. Dudu Gusti Allah sing diri kita sendiri sing apa? Sing garai doa kita ini tidak diterima.
Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal